Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kaifa halukum? Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat serta rahmat yang Allah turunkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya semua nikmat itu merupakan sesuatu yang sangat patut sekali untuk kita syukuri. Dan kehidupan kita memang di dunia ini tidak ada yang terlepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita terlepas sebentar saja dari nikmat tersebut, maka kita akan merasakan atau mendapati kesusahan dan kesulitan di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah, banyak mensyukurinya. Sampai detik ini kita semua masih dalam keadaan yang sehat, ya, yang penuh dengan limpahan nikmat dari Allah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih di kitab yang sama, Kasyaful Qina an Mukhtasar Abi Suja. Ya. Pada video sebelumnya atau kajian sebelumnya kita membahas tentang furudul wudu, ya, yang harus atau yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan ketika seseorang berwudu, ya. Nah, pada video kali ini atau murajaah kita kali ini kita akan membahas tentang sunanul wudu, ya, sunanu al-wudu, yaitu sesuatu yang dia dilakukan di dalam wudu dan hukumnya bukanlah suatu kewajiban, ya, tetapi dia hanya sunnah saja. Nah, Al-Imam Abu Suja rahimahullah menyebutkan wa sunanuhu, yakni sunan wudu itu asyaratul asya, ya, ada 10 macamnya. Kalau yang wajib kemarin itu kita sebut ada 6, ya. Yang pertama adalah an-niyah, kita membaca niat. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh semua wajah, di mana batas wajah itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kita, ya, di kening ini sampai ke bawah dagu, ya, sampai ke akhir tumbuhnya janggut. Sedangkan kalau yang horizontalnya mulai dari telinga sampai ke telinga sebelah kirinya lagi. Nah, ini yang harus wajib hukumnya untuk dibasuh ketika kita berwudu. Nah, kemudian yang ketiga, yang menjadi kewajiban ketiga adalah mencuci kedua tangan kita sampai ke siku, ya, sampai ke siku dan dilebihkan sedikit, ya. Artinya siku kita ini harus terkena air. Kemudian yang keempat adalah mencuci mengusap kepala, ya. Mengusap kepala ini tadi kalau menurut Imam Abi Suja yang wajib itu adalah setengahnya saja, sebagian, ya. Sementara pendapat yang sahih dalam masalah ini sebagaimana telah kita sebutkan dalam video sebelumnya adalah mengusap kepala secara seluruh, ya, secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga sudah, yang kelima, ya, yang kelima adalah mencuci kaki kita sampai ke mata kaki, dan yang keenam harus berurutan. Itu yang wajib menurut Imam Abi Suja yang harus dilakukan, ya. Nah, sekarang kita akan membaca atau membahas tentang sunnah-sunnahnya yang dia tidak menjadi suatu kewajiban, tapi sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala ketika kita lakukan, atau menjadi penyempurnaan dari wudu kita. Ada 10. Ya. Yang pertama, at-tasmiyah, ya, membaca bismillah di awal mula kita berwudu. Ya, ketika kita memulai berwudu tadi membaca bismillah. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la wudu'a liman lam yadhkur ismallah
alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di awal wudu tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walaysat at-tasmiyah wajibah lianna akthar alladhina wasafu wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuru at-tasmiyah. Namun tasmiyah, mengucapkan bismillah ini bukanlah suatu kewajiban, ya. Kenapa? Karena mayoritas orang-orang atau perawi-perawi yang menjelaskan, menggambarkan tentang wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwasanya beliau mengucapkan basmalah. Kemudian derajat hadis ini pun ya khilaf di kalangan ulama. Di antaranya misalnya di dalam mazhab Syafi'iyah di sini ada disebutkan bahwasanya hadis ini mayoritas para ulama mentadhaifkan ya, wa amatu Syafi'iyah ala tadha'ifihi au hamlihi ala nafil kamal. Sebagian atau mayoritas ulama Syafi'iyah melemahkan hadis yang tadi yang mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Kata mereka, hadis tersebut adalah hadis yang lemah dan mereka berdasarkan itu mengatakan kalaupun maksudnya tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah, itu adalah dibawa kepada menafikan kesempurnaan, bukan tidak sah, bukan tidak sahih, bukan tidak sah wudunya. Ya. Itu pun kalau dipakai hadis ini bagi orang yang menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Namun tadi kita katakan banyak para ulama yang mendhaifkan hadis ini sehingga mengucapkan bismillah di awal wudu bukanlah suatu kewajiban. Ya, catat ya. Jadi mengucapkan bismillah hukumnya hanyalah sunnah saja menurut Imam Abi Suja. Wasthani, dan yang kedua, ghuslul kaffain salasan, ya. Mencuci kedua telapak tangan, ya. Telapak tangan itu kan dimulai dari ini belakang dan depan sampai ke pergelangan tangan ini. Ini disebut dengan kaf, ya. Jadi kalau kaffain artinya dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Qabla idkhalihima al-ina, sebelum dimasukkan, dicelupkan ke dalam bejana air, wadah air. Ya. Hadza li hadis Aus bin Abi Aus radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fastawkafa thalathan. Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mencuci kedua telapak tangannya, ya, kedua tangannya, ya, telapak tangannya baik belakang maupun depan sampai ke pergelangan tangan. Ya. Menjadi catatan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, ucapan Imam Abi Suja yang mengatakan ghuslul kaffain qabla idkhalihi ma'al ina, mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Nah, ada beberapa pandangan yang mengatakan kalau berwudu itu tidak boleh mencelupkan tangan ke dalam bejana karena nanti dikhawatirkan air yang sudah dicelup tadi menjadi air yang mustakmal. Ya. Kalaulah dianggap mereka berpendapat bahwasanya air mustakmal tidak bisa untuk toharoh, maka kata mereka otomatis ini akan cucian kedua, ketiga dan selanjutnya air yang dipakai tadi sudah menjadi air yang mustakmal. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh mencelup tangan di dalam bejana ketika berwudu. Hendaknya dia mungkin pakai keran atau diambil pakai centong dan berwudu di situ. Nah, ini merupakan bentuk bantahan terhadap orang yang meyakini hal tersebut, ya. Dan kita sudah pernah membahas tentang air mustakmal, di mana pendapat yang kuat dalam masalah air mustakmal tadi adalah tidak mengapa atau boleh digunakan untuk berwudu, ya, untuk bersuci kembali. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mencuci kedua tangannya. Wa qala al-Albani sahihul isnad wa ma'na istawkafa salasan ay ghasala kaffaihi salasan. Maksud dari ucapan istawkafa salasan ini tadi artinya adalah mencuci kedua telapak tangannya ini tadi sebanyak 3 kali. Ini sunnah yang kedua. Kemudian wasalis wa al-madmadatu wal istinsyaq.
ya, berkumur-kumur dan beristinsyak. Ya, berkumur-kumur jelas ya. Istinsyak itu artinya mengambil air, kemudian dihirup ke dalam hidung, ya, baru kemudian dihembuskan kembali. Itu istinsyak namanya. Nah, kalau menurut Imam Abi Suja, ini merupakan sunnah, ya, sesuatu yang sunnah. Berdasarkan hadis dari Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyrun minal fitrah." Ada 10 hal yang merupakan fitrah. Di antaranya wa dzakara minha al-madmadah wal istinsyak, ya. Di antaranya di antara 10 hal yang harus dilakukan untuk pembersihan badan seorang muslim adalah berkumur-kumur dan beristinsyak, ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa yara ba'du ahlil ilmi, sebagian dari para ahlul ilmi, wa huwa rajih, dan ini pendapat yang kuat menurut Syekh Naif Al-Kifari yang mensyarah kitab ini, wujubuhuma li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya pendapat yang kuat dalam masalah berkumur-kumur dan beristinsyak ini tadi adalah itu masuk ke dalam bagian yang wajib, ya, bukan sunnah tetapi wajib, ya. Ingat, kita pahami ya, yang memasukkan ini ke dalam sunnah ini kan Imam Abi Suja. Namun pensyarah kitab ini yaitu Syekh Naif, beliau kemudian memilih pendapat yang rajih, menurut beliau adalah wajib untuk berkumur-kumur dan beristinsyak ini tadi. Ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil madmadah wal istinsyak." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Rawahu Daruqutni. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Wal amru lil wujub. Kaidahnya mengatakan setiap perintah itu adalah untuk sesuatu yang wajib. Jadi kalau Nabi memerintahkan artinya wajib, sampai ada hal-hal yang menyebabkan perintah tersebut berubah menjadi tidak wajib lagi. Nah, sejauh ini tidak ada qarinah, ya, dalil lain yang menyatakan itu merupakan sesuatu yang sunnah atau tidak wajib. Nah, dari sini dipahami bahwasanya kata Syekh Naif, ya, paling tidak ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW sehingga dia dihukumi sebagai suatu kewajiban. Wali annahu lam yunqal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tarakahuma fi wudu'ihi walau marrah wahidah. Ya. Dan sebagai penguat yang menyatakan ini merupakan suatu kewajiban, bahwasanya tidak didapati riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perbuatan kedua ini tadi, berkumur-kumur dan istinsyak di dalam setiap wudunya walaupun hanya sekali. Jadi semua riwayat, semua penggambaran tentang wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan bahwasanya Rasul berkumur-kumur dan beristinsyak, ya. Wallahu taala alam. Jadi dalam masalah berkumur-kumur dan istinsyak ini tadi, yang pendapat kuat dalam masalah ini menurut Syekh Naif adalah wajib hukumnya, ya, bukan sunnah. Kemudian yang keempat, warabi mashu jami'ir ra'si. Ya, Imam Abi Suja memasukkan bahwasanya mengusap seluruh bagian kepala tadi hanyalah sunnah. Ya, hanyalah sunnah, dan ini sudah kita bahas di dalam bagian yang pertama, masalah wajib dari wudu, di mana di antara wajib wudu itu adalah mengusap sebagian kepala, dan pendapat yang kuat dalam masalah itu adalah mengusap seluruh kepala. Sementara Al-Imam Abi Suja di sini menyebutkan ini sebagai bagian dari sunnah, ya. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yastau'iba jami'ar ra'si. Kenapa beliau memasukkan ini ke dalam sunnah? Beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukan atau mengusap seluruh bagian kepalanya. Wa khurujan min khilaf man aujabahu wal khuruj min al khilaf mustahab. Wa qad sabaqa anna min ahli ilmi man yara wujuba mashi jami'ir ra'si. Dan telah berlalu pembahasan ini, sebagian daripada ahli ilmu maksudnya ahli fikih, ya, al-fuqaha, mereka memandang wajibnya mengusap seluruh bagian
kepala. Tapi ala kulli hal, ikhwata fiddin azanillahu wa ikum jami'an, dalam masalah ini adalah masalah yang wasi' ya. Artinya kita tentunya memilih pendapat yang kita cenderungi lebih kuat ya. Kalau saya pribadi misalnya, saya lebih memilih untuk mengusap seluruh bagian kepala dalam setiap wudu ya. Namun ketika ada orang yang mengusap sebagian kepala mereka dengan beriktimat atau bersandar dari pendapat para ulama di antaranya Imam Abi Suja ini tadi, juga tidak boleh kita cela. Ya, kita hanya bisa menyampaikan argumentasi yang kita miliki, namun tentunya pelaksanaannya terpulang kepada mana yang diyakini oleh orang yang meyakini permasalahan tersebut. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wal khamis mashul udunain zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadid. Ya, mencuci kedua telinga dengan air yang baru ya. Mencuci kedua telinga baik di luar maupun di dalam, bagian dalamnya dengan air yang baru. Ai mashul udunain bima'in jadid ghairil ma' al-baqi 'alal yadain ba'da masir ra'si ya. Jadi dalam masalah ini ada juga dua pandangan ya. Kalau yang tadi orang mengusap kepala secara keseluruhan, mereka biasanya mencuci atau mengusap kedua telinganya itu dengan bekas air dari kepala tadi. Ya, seperti saya contohkan misal begini, diusapkan ke belakang, ya, dan dibalikkan lagi ke depan, baru langsung ke telinga, ya, langsung ke telinga. Nah, ada juga orang yang setelah mengusap sebagian kepala, mereka mengambil air yang baru lagi dan mencucinya dengan mengusap telinga mereka dengan air yang baru, ya. Nah, ini menurut Imam Abi Suja merupakan sunnah, salah satu sunnah wudu. Artinya dia bukan sesuatu yang wajib. Nah, juga tidak perlu dipertentangkan. Kalau misalnya kita melihat ada orang yang berwudu, kemudian dia mengusap seluruh kepalanya, dan dari sisa air pengusapan kepala tadi dia mengusap kedua telinganya, juga tidak boleh dicela, atau sebaliknya juga tidak sepantasnya kita membesar-besarkan masalah ini. Tapi intinya adalah dalam masalah ini memang ada perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Jadi, kemudian yang keenam, wasadis, sunnah yang keenam, takhlilul lihyah al-kathah. Ya, mentakhlil. Takhlil itu artinya menyelah-nyelahkan jenggot yang tebal. Ya, ingat, jenggot yang tebal. Dimana kalau dikenakan air dia tidak sampai. Ya, kalau saking tebalnya itu, maka dia sunnahnya adalah mentakhlilnya. Ya. Sedangkan amal lihya al-khafifah, adapun kalau jenggotnya tipis, ya, tipis tidak lebat, maka allati la tustar al-jildu la tastirul jilda fayajibu isalul ma' tahtaha. Adapun janggut yang tipis, yang tidak terlalu tebal, maka wajib untuk menyampaikan air ya sampai ke celah-celah kulit yang ada di janggut itu, janggut mereka tadi. Ya. Nah, ini bisa dijadikan catatan. Kalau sudah tebal kali janggutnya, maka tidak perlu dia memasukkan air ke dalam janggutnya, cukup dengan mencelah-celahkan seperti ini ya pada jenggotnya. Nah, sementara kalau jenggotnya tipis, maka dia berusaha semaksimal mungkin mengenakan air sampai ke kulit tempat tumbuhnya janggut. Kemudian yang ketujuh, wasabi' takhlil asabi' al-yadain warijlain. Ya, mencelah-celahkan jari-jari tangan dan jari-jari kaki. In wasalal ma' ilaiha min ghairi takhlil. Fa in lam yasil illa bitakhlil wajaba. Ya. Jadi hukum mencelah-celahkan jari ini tadi adalah sunnah kalau seandainya air itu tanpa dicelah-celah pun dia masuk sampai ke celah-celah jari kita. Tapi untuk memastikan maka dia sunnah hukumnya mentakhlilnya itu tadi, ya, mencelah-celahkannya itu. Seperti ini misalnya. Tapi kalau seandainya tidak sampai air ke situ, mungkin ada tipe jari orang, jari kaki yang rapat gitu kan, kalau disiram dia tidak sampai, maka mencelah-celahkan jari jemarinya tadi itu menjadi wajib, bukan lagi sunnah. Kenapa? Karena dia memang harus sampai air di celah-celah jari jemari baik tangan ataupun kaki mereka. Ya.
Jadi kalau dia sampai, misalnya jari kaki, biasa jari kaki itu kan, kalau dia renggang memang mudah air sampai ke kaki mereka, maka hukum mencelah-celahkan jari jemari tadi itu adalah sunnah. Namun kalau jari jemarinya itu memang rapat, maka ketika itu menjadi wajib mencelah-celahkan jari jemari mereka supaya airnya sampai ke kaki mereka. Kemudian wasamin yang ke-8, taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi alal yusra minhuma, ya. Mendahulukan bagian sebelah kanan, baik itu tangan ataupun kakinya, daripada sebelah kiri. Ya, ini hukumnya sunnah. Lianna qa'idat syar'i, karena kaidah syar'i mengatakan anna makana min babit tasyrif wa takrim yandubu fihi tayamun, bahwasanya segala perbuatan yang mengandung kemuliaan, ya, di dalam perbuatan tersebut maka disunnahkan, ya, disenangi untuk dilakukan dengan dari sebelah kanan. Ya, dulu lidzalika hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini berdasarkan dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammun. Ya, inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammun fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idan ta'ala. Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh sangat sangat menyukai melakukan segala sesuatu dari sebelah kanan, ya, baik di dalam dia bertoharah, bersuci, atau di dalam menggunakan sendal, ya, atau di dalam melangkah, ya. Tarajjul itu di dalam melangkah, sedangkan intial artinya di dalam mempergunakan sendal. Jadi Rasul itu dalam melakukan perkara lebih suka memulainya dengan sebelah kanan. Baik. Yang ke-9, wattasi at-taharah salasan. Ya, menurut Imam Abi Suja disunnahkan menyuci bagian wudu tadi 3 kali. Jadi 3 kali itu bukanlah kewajiban, hanya sunnah saja. Kemudian ada tambahan dari Syekh Naif, wa min sunnah aidan, ya, wa minas sunnah aidan, di antara sunnah juga kata beliau, an yatawadda ahyanan marratan. Seseorang hendaknya sekali-kali juga berwudu, tidak 3 kali. Ya, misalnya dia mencuci muka sekali, tangan sekali, ya, tangan kiri sekali, mencuci kaki juga sekali. Wa ahyanan marratain, dan kadang-kadang hendaknya dia mencucinya 2 kali. Wa ahyanan salasan, dan kadang-kadang dibuat 3 kali. Ya. Wa ahyanan yukhalif, dan kadang-kadang digabung, ya. Misalnya mukanya 3 kali, tangannya 2 kali, ya, kakinya sekali, misal begitu. Ini kata Syekh Naif hafizahullah, ini merupakan di antara bentuk sunnah yang mestinya kita lakukan juga, ya. Jadi jangan setiap hari 3 kali, hendaknya sekali-kali ada kita buat sekali-sekali, atau 2 kali, atau 3 kali, atau campuran, begitu. Wa hakadha wa kullu dzalika fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Jadi Rasul itu tidak selalu meniga-kalikan cuciannya. Wala yajuzu ziyadah ala akthar min salasi marrat, namun tidak diperbolehkan lebih dari 3 kali mencuci. Misalnya kita ingin meyakinkan bahwasanya supaya makin bersih, kita buatlah 4 kali atau 5 kali, ternyata ini tidak diperbolehkan. Hadza li hadis Ibnu Amrin radhiyallahu anhuma qala, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Amrin radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang A'rabi, seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yas'aluhu 'anil wudu. Dia bertanya kepada Rasul tentang masalah wudu. Fa'arahu al-wudu'a salasan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, memperlihatkan kepada Arab Badui tadi tentang tata cara wudu dengan 3 kali mencuci. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, hakadzal wudu,
beginilah tata cara wudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang menambah cuciannya lebih dari 3 kali ini tadi, maka sesungguhnya dia telah berlaku buruk ya dan telah berbuat kezaliman. Rawahu Abu Dawud. Ya, jadi tidak boleh berwudu itu lebih dari 4 kali mencucinya, ya. Mencucinya itu maksimal 3 kali. Kalau kurang dari itu, maka tidak mengapa. Wal ashir, sunnah yang ke-10 adalah al-muwalah. Al-muwalah. Ya, al-muwalah, apa yang dimaksud dengan al-muwalah? Wa ma'naha mutaba'atu ghusli a'dha'il wudu duna fasilin zamani kabir urfan. Yaitu antara cucian pertama, ya misalnya cucian muka dengan tangan itu tidak boleh terpisah terlalu lama jaraknya. Ya, sampai mau mengering pula misalnya yang di muka, baru kita mencuci tangan. Ya, misalnya sedang mencuci muka, tiba-tiba bercerita dengan orang-orang di sebelah kita macam itu. Sampai sudah lama baru kita lanjutkan lagi. Ini tidak dianjurkan, ya. Sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Kapan jarak itu dianggap berfasil? Tentunya berdasarkan kebiasaan. Kalau menurut kebiasaan di daerah kita itu sudah dianggap berjarak, maka termasuk ke dalam masalah ini tadi, tidak lagi muwalah. Ya. Ini dijelaskan bihaitsu yaghsil al-adwa qabla an yajif al-adwa alladhi qablahu, yaitu hendaknya mencuci bagian anggota wudu sebelum bagian yang sebelumnya itu mengering, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir, ya, wa minas sunnah aidan an yakula ba'da faraghihi minal wudu ma warada. Dan di antara bentuk sunnah juga hendaknya setelah selesai wudu membaca apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari doa-doa. Wa min dzalika marawahu Muslim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanat alaina riayatul ibil. Dahulu kami memiliki gembalaan unta. Faja'at naubati faruhtuhu bi asyi. Ya. Intinya di sini jelaskan beliau membawa gembalaan untanya sampai pada sore hari. Fa adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Maka aku mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pulang tadi sedang berdiri berbicara dengan manusia. Fa adraktu min qaulihim, aku dapatkan dari ucapan beliau mengatakan, ma min muslim yatawadda, tidaklah seorang muslim berwudu, fayuhsin wudu'ahu, kemudian dia memperbaiki tata cara wudunya, thumma yakum fayusalli rak'atain muqbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Kemudian setelah dia selesai wudu dengan benar tadi, dia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat dengan betul-betul menghadirkan hatinya di dalam sholat tadi, ya, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia akan mendapatkan surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu, kemudian kata Ibnu Uqbah bin Amir tadi, aku berkata, ma ajwadu hadi, ini sungguh luar biasa, ya. Fa idza qailun baina yadayya qul, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki di depanku berkata, allati qablaha ajwad, ya, yang sebelumnya lebih lagi. Ya, artinya begini, ya. Uqbah bin Amir ini kan mendengar sepotong ucapan Rasul SAW tadi, sampai dari ucapan beliau, ma min muslim. Kan ada penjelasan beliau sebelumnya. Itulah kemudian dikatakan oleh orang yang mengatakan kepada beliau, yang sebelumnya lebih luar biasa lagi. Fa nazartu fa idza Umar. Aku melihat ke orang yang mengatakan tadi, ternyata dia adalah Umar. Qala inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Kata Umar kepada dia, aku melihat engkau datang tadi, barusan. Qala ma minkum min ahadin yatawadda. Kemudian dia menjelaskan apa yang diucapkan oleh Rasul SAW sebelumnya. Tidaklah di antara kalian salah seorang yang berwudu fa yuballighu au yusbighu alwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian dia mengatakan setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhul min ayyuha syaa. Tidaklah seseorang berwudu di antara kalian kemudian dia menyempurnakan wudunya dan kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu, ya, mengucapkan ini, kecuali kata Rasulullah SAW, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ya kan, ada 8 pintu surga, semuanya dibuka untuknya dan dia dipersilahkan masuk ke arah dari pintu mana yang dia kehendaki. Insyaallah. Jadi amalannya sangat mudah. Kita berwudu dengan sempurna, dengan benar, kemudian kita setelah selesai wudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Ya. Kemudian Imam Tirmizi menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, ini tentunya kita semua mungkin hafal ya. Dan ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Adapun wa amma istihbabu raf'in nazar ila sama fi asna'i qaulid du'a ba'da al-wudu faja'a fi ziyadah rawaha al-Imam Ahmad wa minhum man yudha'ifuha ka Albani. Adapun sunnah dalam mengangkat tangan kemudian memandang ke langit di dalam berdoa ketika setelah selesai wudu tadi, maka ini juga ada riwayat dari Imam Ahmad. Namun di antara para ulama hadis mendhaifkan hadis tersebut seperti misalnya Al-Imam Al-Albani. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum jami'an. Inilah dia tadi ada 10 sunnah-sunnah wudu ya. Walaupun di antaranya ada yang sebenarnya bukan sunnah tapi kewajiban, seperti tadi berkumur-kumur dan beristinsyak. Itu pendapat yang paling kuat ya. Jadi dari 10 ini tadi yang dikategorikan sebagai wajib adalah berkumur-kumur dan beristinsyak. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bisa kita amalkan, terutama lagi setelah kita berwudu, kita membacakan doa tadi. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, pahalanya sangat besar sekali. Ya. Barang siapa yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, dan setelah itu dia membacakan doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan murajaah kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.